Jadi kita ingin kegiatan Dharma Santi BUMN itu dilakukan secara berkelanjutan dan dari tahun ke tahun, karena hal ini menunjukkan mengenai eksistensi daripada Semeton Hindu BUMN yang ada di Indonesia. Jadi konteksnya keberlanjutan dan eksistensi daripada Semeton Hindu di BUMN, di mana penerapan tata nilai akhlak ini untuk melakukan kontemplasi diri dalam upaya untuk mencapai kesadaran tertinggi, mendukung transformasi BUMN menuju Indonesia maju. Umat Hindu di BUMN berkontribusi tidak hanya ke BUMN tetapi juga untuk negara kita. Acara ini berlanjut terus karena ini bisa memberikan dampak positif kepada tidak saja umat Hindu atau generasi muda di BUMN, tetapi untuk umat Hindu secara keseluruhan dan memberikan pembelajaran dan keberanian untuk bersosialisasi dan tampil sebenarnya, sehingga bisa memberikan multiplier efek kepada yang lain juga. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Tentu saja ketika kita Hindu Channel sudah podcast bertiga, ini akan seru sekali gitu. Karena tentu saja tidak terlepas dari rangkaian kegiatan Dharma Santi. Walaupun kemarin pemirsa Hindu Channel sudah menyaksikan kegiatan kami yang berada di Jawa, ternyata kami juga sangat mementingkan dan sangat diperlukan oleh umat Hindu informasi terkait dengan kegiatan Dharma Santi selanjutnya. Nah, tentu saja Dharma Santi selanjutnya dan yang akan dibahas pada kali ini yaitu Dharma Santi BUMN 2024. Narasumber kita cantik, manis, dan juga gagah gantang, tampan, yaitu Pak Nyoman I. Nyoman Ngurah Widiatnya sebagai Ketua Dharma Santi BUMN. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu, Pak Miko, Bu Ria. Swastiastu kepada seluruh Semeton BUMN Hindu khususnya dan seluruh Semeton Hindu di Indonesia pada umumnya. Kemudian juga ternyata tadi yang kami sebutkan cantik, manis, dan berwibawa, Ibu Ria. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Manggilnya Bu Ria, tapi namanya Ibu Gusti Ayu Agung Maharyani. Panjang sekali, Bu. Ya, makanya dibikin singkat. Dibikin singkat. Kalau ada Ibu nama Gustinya Bali nggih, Bu. Ibu kabar sehat? Sehat. Astunggar. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan BUMN, kita mau nanya Pak Nyoman dulu nih. Kegiatan sehari-hari gimana, Pak Nyoman? Ya, Pak Miko, kegiatan sehari-hari Astungkare lancar ya. Kerjaan juga lancar, keluarga juga lancar, semua karena orang kuliah dari Dajjal yang dewasa. Dan juga dukungan dari teman-teman semua. Kegiatan Dharma Santi BUMN 2024 juga lancar. Lancar, siap Pak. Kelihatannya sibuk sekali Pak, ada di Bali, ada di luar negeri, ada di mana-mana gitu ya Pak. Memang sudah tugas negara deh Pak. Ya, itu bagian dari tuntutan. Tuntutan. Jadi tuntutan dan harus dijalani. Harus dijalani. Yang penting happy. Happy, yang penting happy. Bu Ria, yang penting happy atau gimana nih Bu kegiatan sehari-hari? Harus happy ya. Harus happy. Bagaimanapun up and down kan biasa. Setiap hari pasti ada yang baik, ada yang buruk. Tapi semua harus dijalani kan. Harus dijalani. Kegiatan keumatan akan berjalan khususnya di kegiatan BUMN ya Pak, Bu ya? Tetap. Hampir tiap tahun ya Pak? Tiap tahun. Sekarang. Nah, ini pertanyaan yang mungkin kita akan limpahkan kepada Ketua Dharma Santi BUMN. Ini diselenggarakan sudah kedua kalinya, tentu saja sebelumnya di tahun 2023 Pak Nyoman, dan sekarang 2024 diselenggarakan lagi. Ini kenapa? Ada apa Pak kalau diselenggarakan lagi? Kan baik. Terima kasih nih Mas Miko nih atas pertanyaannya. Jadi kenapa diselenggarakan lagi? Ada beberapa hal ya yang mungkin menjadi concern kita. Yang pertama adalah keberlanjutan. Jadi kita ingin kegiatan Dharma Santi BUMN itu dilakukan secara berkelanjutan dan dari tahun ke tahun, karena hal ini menunjukkan mengenai eksistensi daripada Semeton Hindu BUMN yang ada di Indonesia. Jadi konteksnya keberlanjutan dan eksistensi daripada Semeton Hindu di BUMN. Itu. Karena ini Pak, kegiatan di tahun 2023 itu kalau kita berbicara Semeton Hindu atau umat Hindu kita ternyata banyak sekali Pak ya.
Karena di kegiatan Dharma Santi kemarin di Taman Mini itu luar biasa sekali. Memang benar segitu atau seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau bicara mengenai pelaksanaan acara puncak Dharma Santi BUMN tahun 2023, kemarin dihadiri oleh hampir 3.000 umat. Ya, bahkan lebih, mungkin 3.000 umat lebih. Dan umat ini juga gabungan antara pegawai BUMN Hindu, termasuk juga pensiunan Hindu juga, dan juga kita mengundang banjar-banjar di sekitar Jakarta, Tangerang, Bekasi, kemudian Depok, dan juga mungkin Kerawang juga ada, dan Bandung juga ada yang hadir, bahkan ada yang juga dari Bali juga, dan dari Jawa Timur juga. Nah, Pak Nyoman, ini sebelum saya juga kami dari Hindu Channel menanyakan kepada Bu Ria, kami juga ingin menekankan kepada Pak Nyoman, ini sebenarnya BUMN ini memaknai Dharma Santi ini seperti apa sih, Pak? Kan gitu. Oke. Sebelum ke Bu Ria nih tentang bendaharanya nih kan. Baik, terima kasih Pak Miko. Jadi bagaimana kita Sematan Hindu BUMN ini memaknai Dharma Santi? Jadi gini, Dharma Santi ini kan merupakan suatu kegiatan dalam rangkaian kegiatan nyepi, ya kan? Nah, kita tahu sendiri bahwa memperingati Hari Raya Nyepi ini, bagaimana kita itu sebagai umat Hindu itu saling memaafkan, ya. Kemudian bagaimana kita juga menjaga kolaborasi di antara kita sehingga kita tetap bisa menjadi damai. Kemudian kita bagaimana juga kita membina umat Hindu juga agar kita dapat mendekatkan diri. Kenapa itu kita lakukan? Karena gini, kita tahu bahwa Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN sangat fokus kepada tata nilai BUMN, yaitu akhlak. Nah, dalam tata nilai tadi, Pak Erick Thohir itu ingin seluruh insan BUMN itu mendekatkan diri, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ini bagi kita umat Hindu, lebih mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, dengan adanya Dharma Santi ini juga merupakan bagian dari bagaimana kita mengimplementasikan apa yang menjadi arahan daripada Pak Menteri BUMN untuk menjadi lebih mendekatkan diri. Nah, di sini memang kegiatannya adalah bukan hanya bicara mengenai mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widi, tapi juga kita berkolaborasi untuk melakukan diskusi dengan atau berkegiatan dengan seluruh umat Hindu. Jadi manusia yatinya juga dapat. Itu mungkin dari saya. Nah, itu kan menarik sekali Pak Nyoman, Bu Ria, karena sebelum di acara puncaknya itu kan kegiatan Dharma Santi BUMN ini sudah banyak sekali rangkaiannya. Nah, di tahun sebelumnya, tahun 2023 juga sangat megah sekali kan gitu. Ternyata kita jangan lupakan dulu ada kunci spesial suksesnya kegiatan ini, itu tidak terlepas dari pendanaan ini, Bu. Ya kan kunci keberhasilannya kan juga dari pendanaan, Bu. Nah, bagaimana Ibu sebagai tahun ini 2024 ini bisa mengatur itu nantinya, kan seperti itu? Oke. Sebenarnya sih pendanaan nih sebenarnya. Bahkan dalam catur purusa arta aja, Dharma arta kama moksa ya. Ada arta di situ, ada dana. Tapi menurut pengertian kami di BUMN, karena kan berkaca pada sebelum di tahun ini, tahun lalu, kami itu malah nol sebenarnya ya Pak Nyoman ya. Kami tidak ada dana awal, hanya keinginan untuk satu sebenarnya niat kami, terutama dari Dewan Pengarah kami. Ada beberapa Dewan Pengarah, ada Pak Arjawan, ada Pak Ngurawirawan, ada Pak Agung Darmawan, ada Pak Wayan Susena dulu yang sebagai ketuanya sebelumnya. Itu juga mengatakan bahwa niat awalnya adalah yang pertama adalah ngayah. Untuk eksistensi, seperti yang disebutkan Pak Nyoman tadi, umat Hindu di BUMN berkontribusi tidak hanya ke BUMN tetapi juga untuk negara kita gitu. Ngayah itu dananya tidak hanya dalam arti uang ya. Ada keahlian, tenaga, waktu terutama untuk seperti Pak Nyoman ini sudah SVP, Dewan Pengarah itu semua rata-rata direktur ya. Itu waktunya itu sangat berharga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah relationship, dan yang ketiga adalah bagaimana BUMN ini sangat mendukung sebenarnya. Jadi toleransi di dalam BUMN terbukti dengan dukungan yang diberikan dalam bentuk sponsorship maupun pendanaan kepada kami. Gitu. Karena mungkin sudah terbiasa mengatur terkait pendanaan ya Bu ya kalau di BUMN-nya kan gitu. Kemudian sekarang bagaimana kita merealisasikannya ke lingkungan umat kan gitu. Sebenarnya ada sedikit
apa mungkin bocoran mengaturnya ini seperti apa sih? Apakah disamakan juga dengan strategi di pemerintahan kemudian dilakukan dengan umat juga kan gitu? Sebelum Bu Ria tak tambahin, Bu Ria ini di BNI, jadi udah biasa dengan dana. Oh gitu. Ya Bu. Jadi memang yang pertama pasti kalau untuk pengaturannya, yang pertama pasti harus ada budget RAB. Kita mau melaksanakan apa sih? Acaranya apa? Perlu dana berapa? Kita harus cari berapa untuk itu. Apakah memang harus seperti itu? Apakah sebesar itu? Apabila seandainya kita mengatakan bahwa oke, kemungkinannya akan mendapatkan lebih kecil, kita akan mencari kegiatan-kegiatan yang yang sesuai lah dengan itu. Nah ini Bu, kalau Miko boleh nanya ke Pak Nyoman dulu. Silakan. Bagaimana Pak, ini sebenarnya di luar dulu pertanyaannya Pak, strategi Bapak memilih keanggotaan untuk tim panitia dulu nih, bagaimana supaya berjalan? Ya. Sedikit aja Pak. Jadi begini Mas Miko ya, Bu Ria juga saya pikir udah paham bagaimana kita memilih strategi keanggotaan. Kita beruntung karena Dharma Santi BUMN ini sudah dilakukan di tahun 2023. Di situ sudah terlihat pemetaannya seperti apa. Semeton-semeton mana yang bisa mendukung support gitu kan, dan semeton-semeton mana yang bersedia untuk ngayah tadi yang sampaikan Bu Ria tadi. Nah, dari list tadi itu kita kumpulin Pak Mas Miko. Jadi kita kumpulin untuk menyampaikan komitmen terkait dengan keanggotaan atau kepanitiaan di dalam Dharma Santi BUMN 2024. Jadi sebetulnya saya bukan new invention sebetulnya. Kita bukan new invention, sudah disiapkan dari dulunya di awal. Ya waktu itu Pak Wayan Suseno sebagai ketua yang pertama itu sudah berjibaku gitu. Nah itu kita tinggal lanjutin sebetulnya. Jadi lebih mudah lah bagi kita untuk meneruskan itu. Kemudian sekarang Pak Wayan Suseno sebagai pengarah. Pak Wayan Suseno sebagai pengarah. Gitu. Regenerasinya ketemu nih titiknya Pak Nyoman akhirnya sebagai ketuanya kan gitu. Nanti ada cerita lagi regenerasi itu tahun depan. Itu lagi lebih ramai lagi. Sudah menumpuk dari sekarang. Nah, kemudian Pak Nyoman nih, kunci keberhasilan dari kegiatan Dharma Santi BUMN ini apa sih kan gitu? Karena di situ pasti akan bagaimana kita menentukan tema, kemudian nantinya siapakah kira-kira yang akan memberikan sambutan, kemudian undangan dan lain sebagainya sampai targetnya seperti apa. Ini kunci keberhasilannya dari beberapa poin itu seperti apa, Pak? Oke, Mas Wiko, terima kasih ya. Jadi kalau bicara kunci keberhasilan, mungkin sebelum bicara kunci keberhasilan kita diskusi mengenai tema dulu ya. Kalau tema ini terus terang bagaimanapun juga kita masih fokus kepada akhlak. Jadi temanya itu adalah penerapan tata nilai akhlak. Jadi akhlak itu adalah core value balance ya, core value-nya BUMN, di mana penerapan tata nilai akhlak ini untuk meningkatkan atau untuk melakukan kontemplasi diri dalam upaya untuk mencapai kesadaran tertinggi, mendukung transformasi BUMN menuju Indonesia maju. Mungkin sedikit saya jelaskan. Jadi memang kita itu sesuai tadi yang saya sampaikan arahan Pak Menteri bagaimana core value itu dilakukan, mendekatkan diri pada Tuhan. Tujuannya adalah bagaimana kita umat Hindu itu dengan nyepi ini kita bisa melakukan kontemplasi apa yang kita lakukan, apa yang kontribusi kita kepada BUMN secara khusus ya, dan Hindu secara umum. Nah, kontemplasi dirinya di situ. Nah, mencapai kesadaran tertinggi tentunya harapan kita dengan acara ini kita bisa meningkatkan maturity level kita lebih tinggi lagi. Bukan hanya ngurusin kantor aja, tapi ngurusin yang lain umat gitu kan. Nah, bicara mengenai transformasi BUMN tentunya kita umat-umat BUMN harus mendukung transformasi 2.0 yang lagi dijalankan oleh Pak Menteri BUMN ini. Dan tentunya tadi kita tahu BUMN ini tentunya akan mendukung Indonesia maju. Nah, bicara mengenai target seperti apa, mungkin saya jelaskan sedikit. Nanti acara puncaknya kan di TMII ya, di Taman Mini Indonesia Indah seperti tahun lalu, rencananya tanggal 12 Mei tahun 2024. Nanti yang kita undang harapannya adalah yang pertama pastinya Pak Menteri BUMN kita undang ya, selaku pembina kita juga akan mengundang dari Bapak Menteri Agama. Kemudian kita pasti mengundang Parisade juga, gitu kan. Kita juga akan mengundang para pinandite, termasuk juga seluruh semeton BUMN, termasuk juga banjar-banjar yang ada di sekitar Jabodetabek. Dan kita juga ada beberapa hal yang ingin kita improve juga dari tahun lalu. Kita juga akan mengundang perwakilan dari agama lain. Tujuannya ya moderasinya benar-benar betul-betul dilakukan moderasi beragama.
Jadi ingin menunjukkan keberagaman, gitu. Dan mungkin saya sedikit menambahkan nih Pak Miko, kunci keberhasilan tadi, mumpung Pak Miko bicara moderasi, jadi kunci keberhasilan berikutnya sebetulnya bicara adalah moderasi dalam hal diversity. Karena konteks kita Dharma Santai hari ini Hindu Nusantara, bukan bicara Hindu Bali aja, tapi seluruh Indonesia. Itu yang mungkin kita ingin tekankan. Kira-kira gitu, Mas Miko. Ibu, acaranya ini ada menteri datang 2, Pak Erik dan juga Menteri Agama. Kemudian acaranya di Taman Mini nanti tanggal 12 Mei seperti itu yang disampaikan oleh Pak Nyoman. Kalau boleh tahu nih Bu, anggarannya. Kalau boleh tahu kami dari umat Hindu ataupun kami dari Hindu Channel-nya kan gitu. Kalaupun tidak dikasih tahu ya kira-kira konsepnya nanti bagaimana bisa menata rangkaian kegiatan yang begitu besar kan seperti itu. Ya. Kalau dari segi anggaran kita akan sesuaikan karena ini kan masih bergerak. Sampai saat ini rangkaiannya juga sebagian sudah dilaksanakan, akan dilaksanakan, bahkan minggu ini juga ada teater juga dan di berbagai daerah. Termasuk nanti acara puncaknya. Nah, ini akan disesuaikan semua. Berapa kemampuan kita nanti akan mendatangkan dana, pengisi acaranya seperti apa. Tapi memang ada beberapa hal yang mungkin tidak akan kita tolerir seperti masalah keamanan ya Pak. Mungkin itu kita akan siapkan sedemikian rupa dan itu juga alasan kenapa kita kembali ke Taman Mini lagi gitu Pak. Mas Miko. Saya tambahin Pak Miko, yang dari Buria tadi, saya ada kelupaan tadi. Apa Pak? Bicara mengenai kunci tadi. Nah, kuncinya di dana tadi. Nah, kuncinya dukungan dari para BUMN. Bagaimana kita bisa melakukan penggalian dana dari para BUMN. Nah, ini saya juga ingin mengajak rekan-rekan BUMN yang hari ini ada di BUMN membantu kita panitia untuk jadi vokal point, menyampaikan kepada atasannya untuk mensosialisasikan bahwa kita akan mengadakan acara, kemudian kita akan memohon bantuan sponsorship. Dan harapannya juga seperti tadi, teman-teman Hindu ini juga bisa dikenal oleh direksinya, jangan-jangan gitu kan. Jadi ada bagian juga bagaimana kita mengenalkan mereka ke dalam lebih tinggi lagi di BUMN. Itu. Nah, coba deh saya sedikit tidak menyinggung anggaran ke Bu Ria. Gimana sih Bu rasanya ketika BUMN ini bisa menyelenggarakan Dharma Santi? Sebagai Bu pribadi Bu Ria dulu nih, rasanya sebagai umat Hindu ketika Dharma Santi berjalan sampai sekarang sudah 2 kali ini mau berjalan 2 kali dan akan mendatangkan menteri. Sebagai personal nih, seorang Bu Ria, rasanya gimana kan gitu? Yang pertama sih amazing ya. Yang pertama itu karena apa? Ketika tahun lalu saya masuk ke dalam kepanitiaan, kalau dari segi jabatan paling rendah lah saya dibandingkan dengan yang lain. Tetapi tidak ada disparitas ya, tidak ada arogansi dari Bapak Ibu Direktur yang sudah menjadi direktur terhadap saya secara pribadi. Jadi memang niatnya ngayah bekerja, event pun ada Pak Nyoman, misalnya nih, dana segini nggak bisa Pak, harus ini dulu. Kadang-kadang saya berani seperti itu kepada para direktur BUMN itu, karena memang kita melaksanakan tugas itu ya, dan itu sangat welcome lah semua Bapak Ibu direksi maupun SVP masing-masing BUMN yang terlibat dalam kepanitiaan, baik yang tahun lalu maupun sekarang itu sangat eager untuk memberikan ruang kita berkontribusi. Jadi itu pelajaran yang sangat berharga lah apabila teman-teman yang lain, umat Hindu lain, terutama yang BUMN untuk mau berkontribusi, kami sangat persilakan ya, karena memang sangat untuk tumbuh kembang kemudian tuh sangat dimungkinkan. Karena kegiatan Dharma Santi BUMN ini sangat terasa sekali di umat Hindu, pelosok Ibu, benar-benar sangat terasa lagi. Makanya Miko bertanya kepada Ibu sebagai penggeraknya juga kan gitu, sebagai panitia juga. Ini kan rasanya gimana apalagi umat Hindu di luar sana kan seperti itu. Nah, pemirsa Hindu Channel tentu saja terkait dengan diskusi kita pada hari ini bersama dengan Bu Ria dan juga Pak Nyoman, inilah bentuk ngayah beliau-beliau ini yang sangat luar biasa, khususnya untuk kegiatan Dharma Santi BUMN ini yang akan tentu saja akan juga sampai kepada umat Hindu. Ya mohon harus diikuti terus kegiatan ini kan gitu. Nanti akan ada update-update lagi kegiatan lainnya seperti itu. Nah, sebelum ke Pak Nyoman dikit aja setambahan anggaran lagi nih ke Bu Ria. Dari mana Bu
mau nyari anggarannya ini kan tugas dari Pak Nyoman ke Ibu Ria. Oh iya. Walaupun tadi udah dikasih bocoran. Iya. Gitu. Kalau anggaran, kami ada satu juga bagian yang untuk penggalian dana. Oh gitu. Itu mungkin koordinatornya dengan Pak Putu Bagus Krisna, kebetulan dari BNI juga dengan saya. Kita pasti karena ini acara BUMN, ini dukungannya yang paling utama adalah dari BUMN itu sendiri gitu. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan ini memang berdasarkan pengalaman tahun lalu bahwa semua direksi BUMN sangat mendukung. Dan ini menunjukkan toleransi yang ada di lingkungan BUMN. Optimis, Bu? Optimis lah. Bu Ria optimis, Pak Nyoman? Harus optimis. Iya. Apa nih Pak bedanya tahun lalu sama sekarang Dharma Santi BUMN nih? Oke. Kalau bicara mengenai beda gitu, ada beberapa hal yang mungkin Pak Miko ya. Jadi kalau kita lihat terkait dengan lokasi dan kegiatan juga mungkin ada beberapa hal yang penambahan-penambahan ya secara garis besar gitu kan. Dan kita juga melihat hari ini mungkin porsi yang kita akan lebih besarkan sebetulnya porsi bagaimana kita mengengage teman-teman Hindu itu agar bisa semakin guyup melalui kegiatan-kegiatan tadi. Tujuannya tadi membangun komunitas. Tadi yang saya sampaikan ini bagian dari kaderisasi itu. Jadi mulai dari kegiatan bakti sosial, kemudian termasuk juga teater. Terus mungkin ada satu tambahan lagi, Mas Miko ya, yang mungkin penting bagi kita yang cukup berbeda adalah hari ini kita lebih mendukung dan ingin berkolaborasi dengan Dharma Santi Nasional tahun 2024. Jadi ada beberapa kegiatan yang kita kolaborasikan. Contoh di Medan nanti ada seminar stunting. Kemudian di ada lagi di Lampung ya, di Lampung juga kita melakukan Dharma Santi bersama. Jawa Timur juga melakukan Dharma Santi bersama. Termasuk satu lagi yang mungkin sedikit berbeda, kita juga melakukan donor darah juga, mendukung donor darah yang ada di Jakarta. Itu. Sudah berjalan kemarin? Sudah berjalan, ya. Itu Pak Mas Miko. Pak Nyoman, kira-kira ada kaitan nggak nih dengan generasi Hindu, regenerasinya Pak Nyoman? Ya, dikit-dikit mungkin yang bocoran. Ya, jadi gini, seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa niat kita kan tadi Bu Ria sudah menyampaikan ngayah ya. Ngayah itu kita berkolaborasi, ingin melakukan kaderisasi, mengenal, kemudian membangun komunitas. Bagaimana kita juga ingin membawa teman-teman Hindu ini bisa semakin naik lagi lah secara karirnya ataupun personalnya gitu. Jadi memang ya kita ingin mengundang sebetulnya semeton-semeton Hindu ini untuk aktif di acara ini. Mungkin bisa melalui kepanitiaan daerah juga melalui kegiatan-kegiatan. Kira-kira gitu. Nah ini kan penting sekali mungkin pemirsa Hindu Channel dan juga umat Hindu BUMN yang menyaksikan podcast kita pada hari ini di Hindu Channel. Ini supaya lebih dekat lagi, ini Pak Nyoman tadi menyampaikan. Jadi ketika nanti menjadi panitia, ketika nanti ada hadir di kegiatan BUMN, kalau ternyata ketemu dengan Pak Nyoman nih nanti kelihatan nih gitu. Boleh disapa nanti ya Pak di acara puncak ya? Boleh. Ibu Ria boleh disapa nanti. Boleh. Jangan nanti setiap saat kok saya. Kamu kenal saya di mana? Kamu kenal saya di mana gitu? Saya nonton di Hindu Channel kan gitu. Okay. Tapi ada catatan. Apa? Mungkin kita juga belum kenal, makanya kenalan diri. Kenalan dulu. Kita siap. Nah, Bu Ria, ini terkait dengan membangun komunitas dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Pak Nyoman tadi. Seandainya ada umat Hindu yang ingin berpunia atau berdonasi kepada panitia Dharma Santi BUMN, ini gimana caranya, Pak? Bu? Wah, itu pasti sangat diterima ya dan sangat diharapkan kalaupun ada. Mungkin yang paling gampang nantinya karena ini kita kan harus transparan ya, karena masalah dana selain memang sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan, tapi juga ini kan godaan juga untuk pemegangnya sebenarnya. Tetapi jadi transparansi itu sangat penting. Jadi ketika acara puncak biasanya kita menayangkan kris. Jadi untuk sarana bagi umat apabila ingin berpunya gitu. Nanti punya itu pasti tentu akan kembali lagi ke umat Hindu nih. Kan sudah ada nanti akan ada program-programnya itu benar. ya Bu ya. Nah, dan
ada LPJ, pasti ada LPJ. Dan ini kan kita bertanggungjawabkan termasuk di dalamnya bagi umat dan ke BUMN. Gitu. Kalau bahasa kalau kita sebagai orang awam, kayaknya BUMN nggak perlu, Dharma Santi BUMN nggak perlu bantuan nih, gitu. Nggak bisa gitu juga ya Bu ya? Ini untuk keberlanjutan. Untuk keberlanjutan. Ya. Nah, Ibu Ria ini memang asli orang Bali. Bali Pak. Bali Singaraja. Mas Miko. Bali mana? Karangasem. Karangasem. Ya. Tadi dengar dari kru Hindu Channel, kalau orang Karangasem itu lembut katanya Bu. Mungkin tata bahasanya ya. Tata bahasanya. Lembutnya singgah. Kalau saya. Dikit Pak Nyoman ini bercanda dikit. Nah, kemudian Pak Nyoman, ini ada tentu saja umat Hindu kita menunggu-nunggu nih terkait dengan kegiatan Dharma Santi BUMN. Apakah ada program di mana bisa membantu punya kepada umat Hindu di seluruh Indonesia? Karena tentu saja Pak Nyoman, tahun lalu ini sangat terasa sekali kegiatan Dharma Santi Bu, karena ada yang membantu pura, ada yang pura yang tidak pernah dapat bantuan sama sekali karena tanahnya longsor, tebing itu waktu itu di daerah Papua, kemudian di Sulawesi Kalimantan. Kemudian ada pembagian kitab suci oleh anak muda juga. Itu benar-benar dirasakan oleh umat Hindu. Nah, mungkin akan ada pertanyaan itu juga, bagaimana tahun ini, Pak Nyoman? Baik, Mas Miko. Jadi kalau bicara mengenai Dharma Santi, BUMN, salah satu fokus kita memang adalah pemberdayaan. Jadi punya, risyatnya, dan pemberdayaan itu menjadi konteks kita. Bahkan kita ingin sebetulnya konteks pemberdayaan ekonomi umat itu kita akan berbesar di tahun ini. Rencananya begitu. Dan puninya juga kita siapkan juga. Ya nanti mari silakan para semeton semuanya, kalau ada ingin mengajukan proposal dikirim aja nanti kepada ketua, nanti kita akan seleksi, kita akan kontak seperti apa. Tapi mungkin ada satu hal ini Mas Miko yang tadi saya sering diskusikan gitu terkait dengan punya, risyatnya ataupun pemberdayaan. Jadi ini mungkin agak sedikit pesan pribadi juga ini, mumpung ada di event ini gitu ya. Saya secara pribadi sih sedang mengupayakan bagaimana kita menggalang dana abadi di BUMN. Itu. Seperti apa dana abadi? Jadi intinya gini, kita berharap dengan adanya Dharma Santi ini kita akan mengumpulkan teman-teman di BUMN tadi yang Hindu, kemudian kita akan melakukan semacam diskusi, kemudian kita akan meminta komitmen. Jadi nanti mungkin kita akan diskusi seperti apa menggalang dana dari teman-teman BUMN, kan mereka semua punya gaji bulanan, kemudian bisa kita potong sebagai bagian daripada punya gitu. Harapan kita kalau itu nanti jadi sesuatu yang wajib gitu, kemudian bisa menggalang dana, itu akan bisa lebih berkontribusi. Jadi bukan hanya Dharma Santinya yang berkontribusi, tapi semeton hidup BUMN-nya berkontribusi. Cuma memang ini sedang kita godok, Mas Piko. Makanya makanya dengan forum ini saya juga ingin sosialisasi. Jangka panjang. Jangka panjangnya begitu. Karena apa? Kita harus siapkan kelembaganya dengan kuat ini. Aturannya jelas, kuat, sehingga tidak disalahgunakan di kemudian hari. Karena saya yakin itu tujuannya baik, memberdayakan umat dengan pendanaan yang berasal dari teman-teman BUMN, gitu. Itu akan sangat membantu kita semua, gitu. Nah ini ujung-ujungnya tadi Buria dana. Buria. Ujungnya lagi-lagi Buria. Ini kita kalau ujung-ujungnya Buria, kita kembalikan lagi ke Buria. Berat nggak sih Bu ditugaskan? Nah tadi pertanyaan lagi seperti itu kan. Berat nggak sih Bu jadi bendahara kegiatan Dharma Santi BUMN yang sangat luar biasa geraknya ini Bu? Dari Bali ada, kemudian Jawa ada, Lampung ada, Jakarta ada, seperti itu. Gimana Bu? Karena sudah pernah sekali tahun lalu, sebenarnya nggak berat. Karena kan ada segregation of duties ya. Jadi masing-masing mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Dan kami juga membuat alur sehingga semua dana yang kita keluarkan maupun kita peroleh itu semua bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada 1 atau 2 orang. Bahkan bendahara aja ada 3 orang nih. Saya, Pak Dewa Agung dari BRI, dan ada dari kementerian juga. Jadi memang tidak berfokus pada saya sebagai bendahara. Penggalangan dana juga ada. Kemudian untuk rilis atau memberi persetujuan dari Pak Ketua pastinya gitu. Jadi diketahui oleh semua.
Nah Bu, ini mungkin sekalian closing untuk Bu Ria, nanti selanjutnya langsung Pak Ketua BUMN. Pesan untuk umat Hindu Bu, kira-kira untuk kegiatan Dharma Santi ini, apalagi Ibu juga sebagai semeton Hindu, salah satunya juga yang ada di BUMN seperti itu, untuk rangkaian kegiatan Dharma Santi ini. Apakah memungkinkan bahwa kegiatan Dharma Santi ini harus berlanjut terus sampai ke generasi selanjutnya seperti itu? Oke. Kalau dari saya mewakili juga selain dari kepanitiaan Dharma Santi BUMN, dan kebetulan saya juga sebagai Ketua Bapekhin dari BNI, Badan Pembinaan Kerohanian Hindu, saya sangat mengharapkan bahwa acara ini berlanjut terus, karena ini bisa memberikan dampak positif kepada tidak saja umat Hindu atau generasi muda di BUMN, tetapi untuk umat Hindu secara keseluruhan, dan memberikan pembelajaran dan keberanian untuk bersosialisasi dan tampil sebenarnya, sehingga bisa memberikan multiplier efek kepada yang lain juga. Gitu. Nah, terima kasih Bu Ria dan pemirsa Hindu Channel. Tentu saja kami hari ini tidak akan bertanya tentang acara dan lain sebagainya terlalu dalam, karena nanti ada khusus podcast dengan panitia acara dan juga wakil ketua. Makanya nanti pemirsa Hindu Channel saksikan terus Hindu Channel, ikuti terkait dengan podcast Hindu Channel bersama dengan panitia Dharma Santi BUMN. Tapi jangan lupa juga subscribe Hindu Channel, ini harus wajib ini. Nah Pak Nyoman, tujuannya ini sebenarnya untuk kegiatan Dharma Santi BUMN ini, tujuan utamanya ini sebenarnya apa kan gitu? Oke, Mas Miko, terima kasih. Tujuan utamanya apa? Beberapa hal sudah kita sampaikan tadi. Beberapa hal sudah kita sampaikan. Yang pertama tentunya kolaborasi ya. Kita berharap dengan kolaborasi ini kita membangun komunitas Hindu BUMN. Karena nanti ini juga berpengaruh kepada karir juga, kehidupan pribadi juga. Siapa tahu nanti saya ke Bu Ria, saya butuh misalnya ada urusan aksi korporasi atau meminjam duit gitu kan. Nah, Bu Ria tinggal komunikasi. Atau Bu Ria punya pelanggan misalnya gitu kan. Pelanggannya mau bangun pabrik, mau invest, mau pinjam duitnya BNI, tapi butuh listrik, bisa tinggal bilang ke saya gitu kan. Atau mungkin mau bangun apa, bisa ke teman-teman karya. Jadi tujuannya tadi, kolaborasi untuk membangun komunitas supaya kuat Pak. Kecil, tapi kita kuat, itu yang pertama. Yang kedua tadi, kaderisasi. Kita penting tuh Pak, kaderisasi. Kaderisasi sangat penting. Bukan kita ingin arogansi, bukan. Tapi kita ingin melihat rekan-rekan Hindu BUMN mana yang punya potensi, kemudian bisa kita sampaikan gitu kan kepada atasan kita atau kenalan kita, karena bisa saja saya mungkin punya kenalan di luar, Bu Ria punya kenalan atau siapa punya kenalan, dari situ kita mendukung. Tapi tentunya ya kaderisasinya tetap pada koridor kompetensi yang cukup, kapasitas yang cukup, terus kemudian attitude-nya juga baik gitu. Itu Pak Mas Miko. Kalau Miko cocok nggak Pak? Cocok. Kalau Mas Miko cocok, karena ini ngurusin humas. Gitu. Cocok di humas saja. Gitu. Nah Pak Nyoman, kemudian tentu saja terkait dengan semangat Pak Nyoman dan juga panitia ini menjadikan tayangan ini tentu saja akan menginspirasi bagi tokoh-tokoh kita Hindu yang ada di BUMN dan juga generasi Hindu yang ada di BUMN yang menyaksikan pada hari ini. Tapi ada yang lebih penting lagi Pak, pesan untuk umat Hindu di seluruh Nusantara ini kan gitu Pak Nyoman. Oke. Baik, para semeton semua, secara khusus umat Hindu BUMN dan juga secara umum umat Hindu seluruhnya yang ada di Indonesia. Jadi kita tahu bahwa acara Nyepi ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan ketika kita sudah menginspirasi, kita harus menjalankan menjalankan nilai-nilai tadi, dan kita berharap dengan menjalankan ini kita juga menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat, karena kita bicara Hindu itu kan universal juga gitu kan. Harapannya dengan menyebarkan ini kita menyebarkan kebaikan gitu kan. Nah dengan menyebarkan kebaikan ini maka kita semua bisa berkontribusi, dan ini sangat sesuai dengan temanya, bagaimana kita bisa mencapai kesadaran tertinggi. Kesadaran tertinggi untuk mendukung transformasi BUMN tadi menuju Indonesia maju. Nah, mungkin tadi pesan dan kesan kepada seluruh umat Hindu. Mungkin agak sedikit pesan dan kesan khusus teman-teman Hindu BUMN. Oh itu. Boleh kan? Boleh. Jadi kepada para semeton Hindu BUMN yang ada di seluruh Indonesia,
Saya atas nama Ketua Panitia Dharma Santi BUMN tahun 2024 ingin mengajak kepada seluruh semeton Hindu BUMN untuk berpartisipasi dan mensukseskan kegiatan seluruh rangkaian kegiatan Dharma Santi BUMN tahun 2024, baik yang dilaksanakan di Jakarta sebagai acara puncak ataupun yang dilakukan di regional. Tadi mungkin agak ketinggalan, regionalnya ada yang mungkin di Jawa Timur, ada yang di Bali, ada yang di Balikpapan, di Lampung, di Medan, dan juga ada yang di Solo. Dan nanti acara puncaknya di Jakarta tanggal 12 Mei di Taman Mini Indonesia Indah. Saya berharap seluruh semeton BUMN bisa memeriahkan dan menghadiri, termasuk juga panitia-panitianya juga dapat mendukung kegiatan sehingga menjadi sukses. Tadi dengan ini sukses maka kita mencapai kesadaran tertinggi yang lebih tinggi lagi. Kira-kira itu Mas Miko, ajakan saya kepada seluruh semeton BUMN Hindu dan juga seluruh semeton Hindu di Indonesia. Matur suksema, matur nuwun Pak Nyoman, matur suksema Ibu, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Hindu Channel pada hari ini. Tentu saja tujuan baik, niat baik kita bersama untuk keharmonisan tentu saja terkait dengan Hindu khususnya. Nah, pemirsa Hindu Channel, jangan lupa subscribe Hindu Channel karena itu sudah harus wajib, karena rangkaian kegiatan Dharma Santi tadi sudah banyak dilakukan kegiatan-kegiatan. Dan jangan lupa juga satu lagi, Hindu Channel juga mendapatkan support, dukungan, karena ini salah satu rangkaian kegiatan dari Dharma Santi BUMN untuk generasi Hindu baik dewasa dan juga remaja untuk mengikuti lomba cipta lagu. Ini sudah banyak sekali yang bertanya tentang kegiatan ini, dan juga Astungkara sudah banyak yang mendaftarkan. Terima kasih yang sudah mengirimkan, yang sudah bertanya-tanya terkait dengan kegiatan lomba cipta lagu yang akan ditayangkan di Hindu Channel dan akan diumumkan nantinya di hari puncaknya kegiatan Dharma Santi BUMN. Dan tentu saja terima kasih kepada Ketua Dharma Santi BUMN Pak I Nyoman Ngurah Widiatnya dan juga Ibu I Gusti Ayu Agung Maharyani sebagai Bendahara Dharma Santi BUMN. Sukses selalu, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Matur suwun Bu Rahayu. Matur suwun. Sehat-sehat Pak Nyoman. Pak Miko, matur suwun Bu Riangge.